ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan arju biha an-najata yawman alqah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhul mujtaba wa safihul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits terlihat sederhana, mengajarkan sebuah etika, tapi dia adalah salah satu potret dari bangunan-bangunan keagamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ditanam pada kaum muslimin di tengah para sahabatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Riwayat yang saya akan baca di sini dari Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah memberi judul Bab ma yaqulu idza dakhala al-khala. Bab apa yang dibaca ketika masuk ke dalam WC. Beliau bawakan beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits yang kita akan jadikan tema inti pembahasan kita di malam hari ini, yaitu hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan sanad Ibnu Majah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syatru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqulu bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tirai yang memisahkan, yang melindungi antara jin dan aurat-aurat anak Adam ketika mereka masuk ke dalam kanif, masuk ke dalam WC atau ke dalam tempat buang hajat, ayyaqulu bismillah, yaitu mereka membaca bismillah. Iya. Hadits ini terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran berharga. Dari pokok pelajaran yang kita petik darinya, bahwa Islam itu adalah agama universal yang diajarkan di dalamnya etika dan adab. Masuk WC saja ada adab dan etikanya, subhanallah. Dan ini dari hal yang membuat umat-umat lain iri terhadap umat Islam. Sampai orang-orang Yahudi datang kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, hal allamakum Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah Rasulullah mengajari kalian segala sesuatu sampai masuk ke dalam WC, etika buang hajat? Kata Salman Al-Farisi yang menjawab, bala, iya, benar. Nabi mengajari kami. Beliau sebutkan bagaimana pengajaran Nabi SAW ketika masuk ke dalam WC. Iya, yaitu tidak boleh istinja lebih dari 3 batu, tidak boleh istinja dengan tangan kiri, tidak boleh istinja menggunakan roji, kotoran, atau menggunakan tulang. Nah, itu semuanya ada aturannya dari Nabi SAW. Iya, karena itu subhanallah diajari segala etika dan adab. Segala etika dan adab. Nah, ini namanya suatu peringatan. Jadi kalau etika dan adab yang orang sepelekan saja, yang seakan-akan tidak begitu bermakna, tapi ternyata diajari etika dan adab, bagaimana pula dengan hal-hal yang besar? Adab dan etika terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulnya. Adab dan etika terkait dengan imam kaum muslimin, kepala negara.
Iya, imam besar kaum muslimin, kepala negara ya dimaksud. Kalau dia menggunakan imam besar kaum muslimin untuk orang tertentu, itu hoax namanya. Itu dusta. Iya, itu hanya ada di pengguna orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari Islam. Imam besar kaum muslimin itu istilah untuk kepala negara. Makanya kalau di negeri Islam, anggaplah misalnya seperti di negeri yang menerapkan hukum Islam, itu kalau ada yang pakai imam besar kaum muslimin di Saudi Arabia itu pasti akan dibawa ke pengadilan. Ya, sebab itu hukum paling minimalnya dipenggal lehernya. Sebab itu namanya memecah belah kebersamaan umat Islam. Tapi belakangan ini banyak dari umat Islam ya tidak mengerti konsekuensi dari penggunaan kata, hanya ikut slogan dan syahwat dari sebagian orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semuanya. Jadi pasti diajari etika dan adab, akhlak dari umat Islam. Iya. Demikian pula dari adab terkait dengan orang-orang. Hanya masuk WC itu banyak subhanallah adabnya dan etikanya. Orang yang buang hajat ada etika dan adabnya. Kalau dia mau hajat, dia menjauh. Kalau di tempat terbuka ya, dia menjauh. Ya, dahulu itu orang jarang yang punya WC-WC tertutup. Karena itu disebutkan bahwa Nabi kalau beliau kana idza dhahaba al-madhhab atau dhahaba liqada'il haja ab'ad, adalah Nabi SAW kalau beliau pergi untuk buang hajatnya maka beliau menjauh. Iya. Dan di antara etikanya juga tidak boleh seorang itu buang hajat di tempat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Nah, itu di Sahih Muslim disebut sebagai dua orang yang dilaknat. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Ya. Sebagaimana di pohon yang berbuah ya di aliran sungai atau yang semisal dengannya. Inti yang menyatukan tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat tanpa dosa yang dia lakukan, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini kata mengganggu ya, dalam buang hajat tidak boleh mengganggu. Demikian pula pada hal yang lain dari etika dan adab, tidak boleh mengganggu dan menyakiti orang-orang. Ya, kalau orang-orang yang biasa demo itu punya etika dan adab, dia tidak akan mengganggu orang-orang yang biasa lewat. Tidak akan menutupi mata, menutupi jalan manusia. Tapi dia akan berbuat suatu hal yang benar. Ya, kalau memang maksudnya dalam menasihati, mengadakan perbaikan, dia akan berbuat dengan hal yang benar. Bukan dengan mengganggu dan menghalangi jalan manusia. Baik, maka ini gambaran dari etika dan adab. Kemudian yang kedua, dalam hadits yang mulia ini terdapat penetapan adanya jin. Dan jin itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan manusia. Karena Allah menciptakan jin dan manusia. Iya. Allah menciptakan jin dan manusia. Bahkan lahirnya penciptaan jin lebih dahulu. Karena iblis itu disebut dalam Al-Quran kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin lalu dia fasik dari perintah Rabbnya. Dia fasik dari perintah Rabbnya. Nah, jin ini itu melihat kepada manusia. Aurat manusia. Iya. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihatnya. Jadi itu asalnya dia makhluk yang kita tidak lihat dengan mata kepala kita. Iya, dan mereka melihat kita. Jadi kalau masuk ke dalam buang hajat, diajari tuntunan yang membuat aurat seseorang itu terjaga. Tidak perlu dia khawatir.
Iya, ringkas tuntunannya. Ringkas tuntunannya. Dia cukup membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terdapat pelajaran besar bahwa kehidupan seorang muslim dan muslimah itu dibekali dengan benteng pertahanan, dengan penjagaan-penjagaan yang bisa menjaganya dari gangguan-gangguan syaitan dan gangguan jin. Salah satunya dari pandangan. Jin seperti ini, kalau dia masuk WC, maka dia baca bismillah. Khususnya masuk ke dalam WC. Karena itu diajari doa. Doanya salah satunya ini, baca bismillah. Ada hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu Nabi SAW ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari al-khubuth dan khaba'ith. Ada yang mengatakan khubuth dan khaba'ith itu adalah syaitan laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Iya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-khubuth yang buruk, yang tidak baik, dari laki-laki maupun perempuan, dari kalangan jin maupun yang lainnya. Dari kalangan jin maupun yang lainnya. Dan di dalam hadits Zaid bin Arqam, dan ini disebut juga oleh Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-hushush muhtadarah." Sesungguhnya WC-WC ini itu dihadiri, didatangi, maksudnya didatangi oleh jin-jin. Karena WC-WC itu tempat jin mendatanginya, dia senang nongkrong di situ, berada di situ. Tapi kalau seorang masuk dia membaca bismillah, maka itu tidak akan membahayakannya. Makanya itu dari suatu hal yang tidak wajar pada seseorang kalau dia senang lama di WC. Iya, senang lama di WC. Sebagian orang dia percantik WC-nya. Seakan-akan WC itu kamar pribadinya. Ya, kadang tinggal lama di situ termenung. Bahkan ada sebagian yang bikin agenda kerjanya di dalam WC. Nah, ini semuanya hal-hal yang menyelisihi dari tuntunan-tuntunan dan menyelisihi hal yang baik. Karena WC itu dihadiri oleh para syaitan, dihadiri oleh jin-jin. Makanya ketika dia masuk ada doa yang dibaca. Doa yang dibaca di sini, doa yang pertama bismillah, dia baca bismillah. Itu satu doa, dia baca bismillah sudah cukup. Kalau dia baca doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Itu doa yang kedua. Atau boleh dia gabungkan dua-duanya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Itu enggak ada masalah. Nah, itu dua-duanya baik insyaallah ta'ala. Terdapat di dalam hadits ini juga bahwa aurat-aurat manusia itu bukan untuk diperlihatkan, tapi untuk dijaga, dipelihara. Dari kalangan jin saja dijaga dengan membaca wirid, apalagi terhadap manusia. Jadi itu ini teguran ya terhadap para perempuan yang kadang gemar membuka auratnya, sebagian laki-laki yang kadang memperlihatkan auratnya pada sebagian kegiatan olahraga dan sebisal dengannya, itu dari hal-hal yang keluar dari tuntunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menunjuki kita ke jalan yang lurus dan menjadikan kita orang-orang yang bisa beramal dengan hadits yang indah ini. Tirai yang bisa memisahkan antara jin dan aurat Bani Adam, kalau dia masuk ke dalam WC itu dia membaca bismillah. Ya, ini kalau WC-nya ada, jadi kalau dia tempat tertutup, dia begitu mau masuk dia baca bismillah. Tapi kalau di tempat terbuka, misalnya ada orang yang melakukan camping ke gunung atau perjalanan, atau di sebagian wilayah misalnya masih ada yang kadang di laut, di pinggir laut, di pantai, ya buang hajat. Kapan dia membaca bismillahnya? Ketika dia akan membuka auratnya, akan menyingkap bagian dari auratnya untuk buang hajat. Sebelumnya dia baca bismillah, sebab memang maksudnya adalah sebagai tirai yang memisahkan, melindunginya dari pandangan jin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.